Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frilia Hamidah, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 12120202026. Di sini saya akan menguji asumsi klasik menggunakan data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Atau bisa kita sebut, kita mendapatkannya dari pihak ketiga. Contoh dari data sekunder yaitu seperti laporan keuangan perusahaan yang didapatkan dari Bursa Efek Indonesia. Di sini pengertian atau yang dimaksud dengan uji asumsi klasik yaitu uji asumsi klasik ini dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Kemudian dari uji asumsi klasik tersebut, saya hanya berfokus pada uji normalitas saja, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residualnya ini memiliki distribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas ini saya akan melakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan gambar grafik dan menggunakan homograph Smirnov. Di sini ada rule of thumb dari uji normalitas, yaitu jika menggunakan gambar grafik, jika distribusi data residualnya itu normal, maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya. Tetapi jika menggunakan homograph Smirnov, kita akan melihat pada signifikan to tailed-nya, di mana jika nilai signifikan to tailed ini lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Tetapi jika nilai signifikan to tailed-nya ini lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Kemudian saya sudah masuk di dalam SPSS statistik. Kita bisa langsung input datanya, kita ke file, lalu kita klik open, kita ke file, kita klik open, terus kita klik data. Kemudian data saya ini ada di pertemuan 9, files of type-nya akan saya ganti menjadi bentuk Excel karena data saya berbentuk Excel. Kemudian datanya keluar seperti ini, saya akan memilih yang data sekunder. Kemudian kita klik open. Lalu kita klik OK. Lalu jika datanya sudah keluar seperti ini, kita ke variabel V dulu. Nah, di sini tuh desimalnya kita nolin karena biar datanya itu bulat. Kemudian kita ke data V lagi, kita langsung aja untuk menguji asumsi klasik ini, yaitu uji normalitas ya. Kita ke analyze, lalu kita ke regression. Kita bisa pilih yang linear. Kemudian di linear ini bagian keuntungannya ini, variabel keuntungan kita pindahkan ke kotak dependen. Kemudian variabel aset dan harga saham ini kita pindahkan ke kotak independen. Kemudian kita ke menu statistik. Di menu statistik ini pada kotak regression coefficient kita bisa klik yang covariance matrix dan sebelahnya kita bisa klik juga collinearity diagnostic. Kemudian kita klik continue, lalu kita ke menu plots. Di menu plots ini jangan lupa yang spreadsheet-nya ini kita ke kotak Y ini. Kita pindahin, kemudian yang spread ini kita pindahin ke kotak X. Nah, kemudian di kotak standardized residual plots ini kita klik juga atau kita centang yang histogram dan normal probability plot. Kemudian setelah udah kita bisa klik continue, lalu kita bisa klik OK. Nah, outputnya sudah keluar seperti ini. Kita bisa cari gambar grafiknya. Nah, ini gambarnya udah keluar. Kita bisa lihat ya di gambar histogram ini. Nah, kita lihat gambarnya ini kan terlihat simetris ya. Kenapa terlihat simetris? Karena kita bisa lihat di sebelah kiri ini dia itu dari turun, dia ke naik, akhirnya pada tengah-tengah ini dia ke naik ke puncak, atau bisa dibilang ya dia naik, setelah dia naik, kemudian dia di sebelah kanan ini dia turun lagi. Nah,
Makanya kenapa dia dikatakan simetris itu karena sisi kanan dan sisi kirinya itu ibaratnya kayak gambar itu nggak mencong ke sebelah sini atau terlalu mencong ke sebelah sini, dia tuh di tengah-tengah gitu. Makanya dikatakan gambar ini simetris. Kemudian selain dikatakan simetris juga kita bisa bilang dia itu garis yang menggambarkan datanya itu mengikuti garis diagonalnya. Nah ini lihat ya, dia mengikuti garis diagonalnya. Nah makanya dia itu bisa disebut berarti datanya itu normal. Kemudian kita bisa lanjut ke Kolmogorov-Smirnov. Kita balik lagi ya. Nah ini kita pakai data yang tadi lagi, kita bisa langsung aja ke analyze, lalu kita ke regression lagi, kita pilih yang linear. Kemudian kita akan ke menu save. Nah di menu save ini, di bagian yang kotak residualnya ini, kita klik yang unstandardized. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita kembali lagi, kita ke analyze lagi, kemudian kita ke non-parametric test, kita pilih yang legacy dialogs, kemudian kita pilih yang one sample case. Nah, di sini kita pindahin yang variable unstandardized ini ke kotak test variable list. Nah, kita bisa lihat di tes distribusinya ini yang normal. Kemudian kita bisa langsung klik OK. Nah, datanya atau outputnya ini udah keluar kayak gini. Kita bisa lihat di table one sample Kolmogorov-Smirnov ini, dia tuh kita lihatnya ke significant to tell-nya. Nah, di mana significant to tell ini itu jika misalkan lebih kecil daripada 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi itu tidak terdistribusi normal. Tetapi jika nilai significant to tell-nya ini lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual dalam regresi itu terdistribusi normal. Nah, dalam tabel ini kita lihat significant to tell-nya itu 0,200, di mana yang berarti yaitu di atas 0,05. Karena dia itu di atas 0,05, maka nilai residual dalam regresi ini terdistribusi normal. Maka bisa kita katakan datanya itu normal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika terdapat pengucapan salah dalam pengucapan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.